Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sylvia dari Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan meresensi buku yang telah saya baca yang berjudul Ilmu Komunikasi, karya Profesor Deddy Mulyana. Buku ini tuh ada 7 bab. Yang pertama, mengapa kita berkomunikasi, fungsi-fungsi komunikasi. Bab yang kedua ada hakikat, definisi, dan konteks komunikasi. Bab yang ketiga ada prinsip-prinsip komunikasi. Bab yang keempat model-model komunikasi. Bab kelima ada persepsi, inti dari komunikasi. Yang keenam komunikasi verbal, dan yang bab ketujuh komunikasi non-verbal. Saya di sini membaca aktif dari yang bab pertama, mengapa kita berkomunikasi dan fungsi-fungsi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu komunikasi dan fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama, ada ahli yang bernama Thomas M. Scathell mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang-orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Menurut Scathell ini bertujuan mendasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Yang kedua, ada ahli dari Garden E. Zimmerman et al. Merumuskan bahwa kita dapat membagi tugas komunikasi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita, untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan, dan menikmati hidup. Yang kedua, ada kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ahli yang ketiga ada Rudolf F. Federber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 2 fungsi. Yang pertama fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu, seperti apa yang akan kita makan pagi hari, apakah kita akan kuliah atau tidak, bagaimana belajar untuk menghadapi tes. Gitu. Menurut Federber, sebagian keputusan ini dibuat sendiri, dan sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan orang lain. Ahli yang keempat ada Judy Severson dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 2 fungsi umum. Yang pertama untuk kelangsungan hidup diri sendiri, yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Berikut ini kita akan membahas 4 fungsi komunikasi. Fungsi pertama, komunikasi sosial. Sebagai komunikasi sosial, setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita. Begitu. Adapun pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain terhadap kita. Jadi, kita harus menanyakan bagaimana diri kita kepada orang lain yang menilai bagaimana sih konsep diri kita yang sebenarnya yang dilihat oleh orang lain, begitu. Konsep diri kita yang paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang dekat lainnya di sekitar kita, termasuk kerabat.
Mereka itulah yang disebut significant others. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk fungsi-fungsi berikutnya dan penjelasan berikutnya mungkin kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.